biar lebih mengerucut lagi. Tadi kan udah bahas mengenai bagaimana kepemimpinan perempuan di ruang publik. Kemudian kita kerucutkan lagi soal perempuan di jabatan publik. Nah ini kan ternyata juga ada persoalan nih bahwa kepemimpinan perempuan di ruang publik itu di jabatan publik itu kalau kita ngambil contoh kasus yang terbelakang ya, itu ternyata belum mampu mengakomodir sesuatu atau produk undang-undangan kalau lebih jelasnya yang berkaitan dengan hak-hak perempuan. Misalnya kan kalau yang sampai sekarang itu kan RUU PKS itu malah ditarik atau dicabut sih bahasanya? Waktu itu dikeluarkan dari prolegnas. Iya, itu dikeluarkan dari prolegnas dengan alasan sulit pembahasannya. Padahal kalau kita berkaca ke ke Undang-Undang Cipta Kerja itu kan udah kurang lebih sulitnya, padahal malah udah di demo kan. Tapi nggak ada penarikan atau dikeluarkan. Malah itu gimana Kamu melihat belum kepemimpinan perempuan itu, atau nggak tahu nih ini entah persoalan kepemimpinan politik perempuan atau ini persoalan yang paling udah kepentingan ini nggak tahu, tapi dalam konteks perempuan itu Kamu gimana melihat itu? Oke, iya sih. Emang kalau misalkan kita bicara tentang RUU PKS itu ironis sih guys. Maksudnya RUU PKS yang udah didemukan sekian lamanya untuk segera disahkan, tahu-tahu ditarik dari prolegnas. Sedangkan Undang-Undang Ciptaker yang didemokan untuk tidak disahkan, tahu-tahu tuh udah dalam bentuk undang-undang. Nah, tapi terlepas dari apakah untuk RUU PKS nih, apakah memang ada kaitannya dengan figur kepemimpinan perempuan atau yang gimana? Memang kalau misalkan yang aku tahu ya Kaisan ya, untuk mungkin hal-hal yang seperti itu kan mungkin hanya lingkup DPR yang lebih tahu, tapi sebenarnya kalau misalkan yang aku tahu selama ini dari monitoring media dan lain sebagainya itu memang karena kesulitannya itu lebih ke ini sih Kaisan, masih memang ada perdebatan tentang substansi daripada pasal-pasal di dalam RUU PKS, dan itu salah satunya ada jadi pemahaman antara anggota DPR dengan kemudian masyarakat tentang pasal-pasal itu berbeda, akhirnya kayak multi interpretasi gitu loh. Yang satu bilangnya, misalnya yang satu bilangnya pasal undang-undang PKS ini justru akan mengkriminalisasikan perempuan, tapi yang satunya justru itu akan mengakomodir perempuan. Tapi yang aku tahu juga sebenarnya peran perempuan di situ, yang aku baca juga ada beberapa anggota DPR, dalam hal ini perempuan, dia juga berusaha untuk meloloskan atau gimana caranya mengupayakan agar RUU PKS ini segera disahkan, salah satunya dengan melakukan komunikasi politik, dalam artian kayak melakukan komunikasi antar anggota DPR untuk kemudian memudahkan bahasanya gitu loh, karena bahasa politiknya lebih politik gitu. Tapi bukan lebih politik sih, tapi lebih ke arah memberikan pemahaman kalau ini loh sebenarnya pasal ini tuh sebenarnya bahasa hukumnya gini, maksudnya itu ini. Jadi biar untuk mengurangi atau untuk memecahkan masalah multi interpretasi itu gitu. Itu sih yang aku tahu. Jadi mungkin itu yang menurut aku patut diapresiasi dari perkembangan RUU PKS saat ini. Itu sih kalau dari aku. Nggak ada komen gue. Karena sebagai besar mungkin jawaban kayak gitu sama dengan sisi tadi. Karena kalau kita cek kembali, itu kan banyak sebenarnya harapan agar RUU PKS ini disahkan agar berbagai kasus kekerasan, penindasan terhadap perempuan dan anak juga itu dapat terakomodir dalam RUU ini. Tapi kenapa tuh harapan seperti itu apakah itu nggak diketahui, nggak ditangkap atau diacukan oleh pengambil kebijakan tuh? Nggak tahu juga tuh, kita kan masyarakat awam kan. Kalau nggak diketahui rasanya ini loh, sebenarnya sudah ada satu contoh kasus kan yang memang yang memang itu sebenarnya menampar untuk segera disahkan RUU PKS, kayak kasusnya. I see. Baik Nuril ya. Iya Baik Nuril. Allahu Akbar. Nanti diedit dipotong. Pih banget. Kemarin tuh di Mama. Iya. Baik Nuril maksudnya. Ya.
Ya, sebenarnya sudah ada Kaisan kayak satu contoh kasus itu sebenarnya yang cukup menampar atau menunjukkan itu urgensinya RUPKS untuk segera disahkan. Kayak misalkan kasus Baik Nuril. Nah itu kan salah satunya kan kasus yang ada di situ itu kan terkait dengan pelecehan pelecehan seksual non verbal, pelecehan verbal, iya maksud saya, maaf. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan kalau misalkan di undang-undang sekarang atau di peraturan sekarang masih belum ada yang mengakomodir gitu. Nah, makanya melalui RUPKS ini yang memang mengakomodir salah satunya bentuk dari pelecehan itu adalah pelecehan verbal, kayak misalkan ya siulan dan lain sebagainya itu. Nah, itu kan bisa ditarik tuh gitu. Nah, tapi mungkin ya kembali lagi mungkin pemerintah kurang tertampar oleh fakta-fakta yang seperti itu gitu. Memang ini ya, pemerintah itu juga perlu terlepas ini soal dominasi gender ya, perempuan itu kan juga memang perlu mengakomodir atau juga responsif terhadap gender gitu. Makanya kayak juga kan misalnya kalau dalam beberapa reform setara itu salah satunya menyangkut dengan pemerintahan yang inklusif itu juga sampai ke domain itu kan sebenarnya. Oke, ini biar karena ini ya, saya ingin cepat aja. Tadi kita udah cukup panjang membahas dari stereotip perempuan dan pendidikan, perempuan dan ruang publik, perempuan dan jabatan publik, dan sampai yang terakhir ini. Nah, saya ingin kawan-kawan itu memberikan semacam mungkin lebih tepatnya masukan ya kepada berbagai perempuan dalam konteks kelompok umur nih, terutama yang lebih di bawah kita dari segi umur maksudnya, atau mereka yang masih di luar kota, maksudnya kampung maksudnya. Itu agar mereka itu apa ya, mampu speak up, mampu keluar dari kungkungan stereotip itu, dan mampu juga apa ya, terjun ke ruang publik sebagai entitas yang sama dengan laki-laki. Maksudnya nggak terkukur dengan stereotip tadi. Itu gimana saran kawan-kawan untuk itu? Termasuk juga untuk mahasiswa. Oke. Ya, jadi mungkin ini sih Kaisan, karena Kaisan tadi di akhir mention mahasiswa, jadi menurut aku dari sekian banyak tingkatan pendidikan formal, menurut aku yang memang sangat gimana ya, sangat berpengaruh terhadap perkembangan atau terhadap berbagai pergerakan isu-isu itu sebenarnya kan mahasiswa ya, sebagai agent of change gitu-gitu lah. Dan dan mungkin kita yang dulunya sebagai mahasiswa sempat mengenyam, oh ya, FYI kawan-kawan Sarah, kebetulan Kaisan ini kebetulan sekarang juga seorang mahasiswa S2. Kembali jadi mahasiswa. Nah, kembali menjadi mahasiswa lagi di fakultas tetap ya, sama ya kayak Kaisan. Oke. Kampusnya beda. Oke, kampusnya beda. Nah, jadi menurut aku sebenarnya kunci pentingnya itu mungkin di mahasiswa ya. Kalau misalkan kita berbicara tentang lingkup pendidikan formal, sesimpel ini mungkin sekaligus pesan juga ya. Sesimpel teman-teman mungkin barangkali ada yang menonton di sini adalah masih dari mahasiswa. Menurut aku sesimpel teman-teman mungkin aktif dalam beberapa organisasi mungkin, atau juga mungkin teman-teman bukan tipikal yang organisatoris, mungkin sesimpel teman-teman peka dengan isu-isu yang memang mungkin saat itu terjadi gitu. Tapi ketika mungkin teman-teman mungkin ikut dengan organisasi atau apa, itu juga menurut aku itu sebagai salah satu bentuk untuk kita mencoba untuk keluar dari zona-zona aman kita, dan mungkin untuk mencoba untuk memperjuangkan itu tadi kalau tarikannya lebih jauh ya Kaisan gitu. Itu sih menurut aku. Boleh diingetin pertanyaannya? Ini saran untuk perempuan. Ya, dari kawan-kawan yang udah keluar dari stereotip itu kepada mereka yang barangkali masih di dalam lingkungan itu atau ingin keluar dari lingkungan itu, terutama mahasiswa. Terutama mahasiswi, oke. Mahasiswi. Setuju banget sih kalau perempuan emang harus keluar ya dari kungkungan
kungkungan paradigma cara berpikir kalau kita itu cuma bisa di urusan domestik rumah tangga aja gitu. Emang setuju banget kalau perempuan harus keluar, dan setuju juga sama Sisi kalau salah satu caranya bagi mereka yang mahasiswi ya mereka bisa bergabung di organisasi-organisasi kemahasiswaan yang bisa memberdayakan mereka lebih jauh gitu. Berbagi pengalaman waktu dulu kuliah, saya tergabung kuliah di S1. Waktu itu kuliah S1 hukum, dan itu tergabung di sebuah forum diskusi mahasiswa Ciputat namanya. Dan itu Formaci. Forum ini tuh sebenarnya membahas tentang filsafat, agama, politik, sesuatu yang sebenarnya tentang yang buat saya pribadi pengalaman bergabung di Formaci itu membuat saya lebih kritis akan doktrin-doktrin keagamaan yang diajarin. Kalau perempuan tuh nggak cuma harus kalau tamat kuliah ya harus nikah gitu, nggak cuma harus kayak gitu. Bahkan, nah, perempuan tuh kalau teman-teman saya yang karena mereka yang background hukum ya, itu banyak kan yang ikut lomba debat hukum tingkat nasional. Salah satunya yang iya. Saya kurang tahu sih soal itu sampai ke tingkat nasional. Saya pernah nonton soalnya yang lomba debat MK itu banyak kok. Waktu itu ya, sebenarnya itu dari beberapa tim justru banyak yang perempuan laki-laki itu keren sebenarnya. Artinya memang udah seiring berkembang zaman seharusnya stereotip itu nggak ada lagi gitu, karena masih ada seharusnya nggak ada lagi karena seiring berkembang zaman seharusnya juga berimplikasi kepada pola pikir yang terus berkembang. Tapi memang hal ini mengartikan bahwa ada mungkin semacam gap mengenai pola pikir orang-orang yang ada di katakanlah kota ya, dengan orang-orang yang katakanlah ada di daerah terutama yang belum mengenal atau belum memasuki hal-hal yang moderat katakanlah begitu. Oke, kawan setara, saya pikir sampai di sini dulu percakapan kita mengenai perempuan dan politik, masih dalam suasana Hari Kartini. Harapannya seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi, perempuan itu punya hak yang sama dan punya starting point yang sama dengan laki-laki, bahwa mereka itu punya hak yang sama untuk terjun ke ruang publik, punya hak yang sama untuk berpendidikan tinggi, dan punya hak yang sama untuk tidak hanya mengurusi urusan domestik tapi juga di luar itu semua. Jadi semoga perempuan-perempuan hebat di Indonesia, terutama di kita masing-masing, itu sehat selalu dan juga panjang umurnya. Sekian, sampai jumpa. Selamat Hari Kartini.